Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam renungan di pagi ini. Pagi ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius yang menceritakan bagaimana Yesus menasihati orang-orang banyak dan para muridnya terkait dengan tindakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengingatkan para murid untuk tidak berlaku seperti para ahli Taurat dan orang Farisi, juga di hadapan banyak orang yang mendengarnya. Kata Yesus kepada mereka, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya." Yesus menyebut beberapa hal dari sikap yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dikatakan bahwa mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Bagaimana cara mereka menarik perhatian orang? Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Sikap ini oleh Yesus sebagai suatu sikap yang tidak konsisten antara apa yang terucap dari mulut atau apa yang diajarkan dengan apa yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menganggap ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang beragama yang profesional, yang tampaknya rohani dan saleh, tetapi sebenarnya mereka memperlihatkan sikap mereka yang kurang tepat. Pada sabda Tuhan pagi ini, Yesus menggambarkan watak guru-guru dan pengkhotbah palsu sebagai orang yang berusaha menjadi orang yang populer, orang penting, dan diperhatikan oleh orang lain. Mereka senang menerima penghormatan dan berbagai gelar, namun mereka mencegah orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga karena Injil mereka yang diputarbalikkan. Seringkali orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyanjung para pemimpin rohani yang saleh dari masa lampau, namun tidak mengikuti perbuatan atau pengabdian orang-orang saleh itu, terutama mengikuti perbuatan atau pengabdian orang-orang saleh itu pada Allah, pada firman-Nya, dan juga hidup dalam kebenaran. Sabda Tuhan mengingatkan kepada kita orang yang percaya untuk waspada terhadap para pemimpin agama yang palsu itu, memandang mereka sebagai orang yang tidak percaya, sehingga menolak untuk mendukung pelayanan mereka, bersekutu dengan mereka. Orang di dalam gereja yang atas nama kasih, toleransi, dan persatuan, tetapi tidak mau mengambil sikap Yesus terhadap orang yang memutarbalikkan ajaran Kristus dan Alkitab, sebenarnya mereka ikut terlibat dalam perbuatan jahat para nabi dan guru-guru palsu. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, poinnya di sini adalah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus mengajarkan kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan
melalui perihidup kita, melalui sikap kita. Karena itu, Yesus mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan mendengarkan dan melakukan apa yang mereka sampaikan kepada kita, kita mendapat buahnya, kita mendapat rahmatnya. Justru kita yang memperoleh keselamatan. Tetapi janganlah kita turuti perbuatan mereka. Artinya bahwa dengan meniru lagi perbuatan-perbuatan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi seperti itu oleh Yesus dipandang sebagai sikap kita untuk menjebak diri untuk masuk ke dalam dosa dan kejahatan. Ajakan Tuhan terpenting di sini adalah kita berani untuk apa? Untuk mengambil sikap terhadap orang-orang yang seringkali menggunakan motif agama, atau juga mengatasnamakan kasih tadi, atau mungkin dengan alasan toleransi. Tetapi sebenarnya mereka jauh dari sikap hidup Yesus. Mereka cenderung untuk memutarbalikkan ajaran Kristus dan Alkitabnya, lalu mengajak orang lain untuk hidup dalam kejahatan. Dan jika kita tidak bertindak dengan mengambil sikap memilahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik yang harus kita teladani dari tokoh-tokoh itu, maka kita sebenarnya semakin jauh dari kebenaran Tuhan sendiri. Kita jauh dari kehidupan Kristus sendiri. Kita diajak untuk meletakkan dasar kita pada Kristus, bukan meniru pada orang-orang tertentu. Bahaya yang terbesar adalah kita mengidolakan pribadi-pribadi tertentu dan menjadikan pribadi tertentu sebagai idolatri, dan bukan Kristus menjadi dasar, rujukan, model hidup yang kita teladani. Kita diajak untuk tetap berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada sabda Tuhan sebagai kriteria hidup, sebagai tolak ukur, bukan kekaguman pada orang-orang tertentu, melainkan sikap hidup yang Tuhan perlihatkan melalui orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang dengan tulus mengikuti perbuatan baik Tuhan, melakukan pengabdian mereka kepada Allah, menuruti firman-Nya, dan hidup dalam kebenaran. Itulah nabi-nabi sejati. Semoga kita adalah nabi-nabi sejati yang hidup dalam kebenaran, bukan mencari popularitas kita sendiri, bukan membuat diri kita menjadi penting dan diperhatikan oleh orang lain, atau berjuang untuk menerima penghormatan dan mendapat berbagai macam gelar. Namun, justru hidup kita menjadi penghalang terbesar bagi setiap orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tidak menjadi model dari sarana kebenaran Allah bagi dunia dan bagi sesama. Semoga Tuhan menjadikan diri kita
sebagai sarana kesaksian yang benar, agar ketika orang memandang, melihat sikap hidup kita, mereka dapat memuji dan memuliakan Allah Bapa di surga. Semoga Tuhan memberimu damai. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi hidupmu, bagi keluargamu, dan juga bagi karya pelayanan serta perutusanmu. Amin.